Berikut ini pengalaman dari seorang peruqyah yang menangani kondisi pasien yang mati suri dikarenakan ilmu meraga sukma. Berikut ini kisahnya. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu mendatangi rumah saya dan mengatakan, "Nak, saya dengar-dengar katanya anak dapat mengobati orang yang sakit." Kemudian saya jawab, "Insya Allah. Bukan saya yang mengobati, tetapi Allah lah yang memberikan kesembuhan. Saya hanya manusia biasa yang berdoa dengan ayat-ayat ruqyah untuk memohon kesembuhan." Kemudian ibu itu bercerita, "Begini nak, anak saya laki-laki, berusia 14 tahun, dulu sebelum dia merantau, dia belajar ilmu meraga sukma kepada seorang yang katanya ahli dalam hal itu. Tepatnya di sebuah kampung, daerah Sulawesi Selatan. Setelah anak saya memenuhi semua persyaratannya, maka anak itu pun diberikan doa untuk meraga sukma. Kemudian anak saya pergi merantau untuk mengadu nasib. Di perantauan anakku tersebut sering melatih ilmu meraga sukmanya, dan akhirnya tibalah hari yang sangat sial buat anak saya. Pada saat anak saya masuk kamar, kemudian duduk bersemedi, lalu membacakan doa meraga sukmanya, maka tiba-tiba anak saya tidak sadarkan diri. Setelah kami menunggu dan mengetok-ngetok pintunya selama kurang lebih 30 menit, maka kami sekeluarga terpaksa mendobrak pintunya. Dan apakah yang terjadi? Ternyata anak saya pingsan alias mati suri, dan itu berlangsung selama 2 tahun. Lalu saya, peruqyah, bertanya, "Terus selama 2 tahun ini, anak ibu makan apa?" Ibu itu pun menjawab, "Selama 2 tahun itu, kami tidak pernah membawanya ke rumah sakit, karena tidak ada biaya untuk berobat. Selama 2 tahun, setiap pagi, siang dan malam, kami memberi makan pada anak kami, berupa susu kental manis saja, yang telah diaduk rata dengan air putih, serta menggunakan corong, untuk dituangkan pada mulut. Dan hal ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah saya mendengar cerita ibu tersebut, saya pun bergegas ke rumahnya untuk meruqyahnya. Setelah sampai, saya pun langsung meruqyahnya, namun hasilnya tidak ada. Tetapi dalam hatiku mengatakan, terus saja ruqyah, jangan putus asa. Di hari kedua pun, sama tidak ada hasilnya. Tetapi saya tetap meruqyahnya. Di hari ketiga, hari keempat, hingga hari ke-39 pun tidak ada hasilnya. Kemudian di hari ke-40, pada saat meruqyahnya, tiba-tiba air di gelas di depan saya, yang dibacakan ayat ruqyah, tiba-tiba mendidih bergelembung, dan mengeluarkan uap semacam asap. Hal tersebut, bukan saya saja yang melihatnya, tetapi semua yang hadir di situ pun melihatnya. Setelah diruqyah, air pun dituangkan di mulut anak tersebut. Tiba-tiba mata anak itu terbuka, dan dia pun sadar sambil memanggil ibunya, lalu menangis terseduh-seduh. Akhirnya suasana pun menjadi harum. Selang 30 menit berlalu, tiba-tiba anak itu kembali mati suri lagi. Keesokan harinya, yaitu hari ke-41, saya pun meruqyahnya, dan hasilnya anak itu pun sadar dari mati surinya. Akan tetapi tidak dapat berdiri, karena sudah 2 tahun tidur atau mati suri. Kemungkinan besar saraf-sarafnya tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya, saya sarankan untuk olahraga tiap pagi, dibimbing oleh keluarganya. Dan alhamdulillah, akhirnya anak itu normal kembali dan bersilaturahmi ke rumah saya sambil mengucapkan terima kasih. Ternyata menurut anak tersebut, ketika sudah pulih, lalu menceritakan bahwa dia merasa jiwanya dibawa sekelompok jin untuk dijadikan tentara dan hidup di alam jin. Dan ketika diruqyah, menurut ceritanya, katanya, anak itu merasa ada kekuatan besar yang menarik sukmanya kembali ke badannya.
walaupun sudah dibawa lari sekuat tenaga oleh jin-jin yang membawanya, tapi tidak bisa mengalahkan kekuatan yang menariknya. Pesan dari saya, jangan terlalu diyakini impian anak tersebut, sebab jiwanya selama mati suri dalam keadaan dibelenggu oleh setan. Yang pasti bahwa belajar ilmu meraga sukma adalah tipu daya setan, dan bisa mengakibatkan dampak yang sangat fatal, yaitu hilangnya kesadaran seseorang karena diakibatkan gangguan setan di kalangan jin. Dan janganlah putus asa jika dalam beberapa kali sesi terapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan, sebab proses penyembuhan tetap akan terjadi, yang membedakan akan tingkat atau kadar penyakit, hingga mempengaruhi cepat atau lambatnya kesembuhan. Tetaplah berbaik sangka pada Allah. Inilah kisah dalam hidupku yang sulit untuk dilupakan, yaitu meruqyah selama 41 malam. Semoga kisah saya ini dapat diambil hikmahnya, bahwa janganlah kita berputus asa dalam meruqyah. Allahu a'lam. Semoga ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik. Wassalam.